Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar. Namun, klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut.
Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdullah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama Nabi, maksud kami cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama Nabi, maksud kami cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain mendeportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Penggusuran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain mendeportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Ned Segal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama Nabi, maksud kami cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanagullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaulah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyuruhkan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdullah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan centang biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat pelindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama Nabi, maksud kami cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain mendeportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat pelindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi Presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakkan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakkannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat Muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan ataupun pemikir Muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan centang biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan 62,8 miliar rupiah tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslavka-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdullah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui, semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan centang biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat pelindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Penggusuran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu. Terima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Penggusuran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdullah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat Muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir Muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui, semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar $4,4 miliar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi $600 miliar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan centang biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat pelindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikhnah Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Mwanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki cetak biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan cetak biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi $4 juta Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain deportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-kun sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanagullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan beritakan sebelumnya serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, ataupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagaimana diketahui semenjak mengambil alih media sosial berlogo burung itu, Elon Musk mendapat sorotan dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan. Mulanya, Elon memecat CEO Twitter, Parag Agrawal, Kepala Hukum Kebijakan dan Kepercayaan Wijaya Gade, Chief Financial Officer Nesegal, dan penasihat hukum Sean Edget. Berdasarkan informasi, seorang eksekutif yang dipecat bahkan sampai dikawal hingga keluar gedung kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu, Musk menerapkan pembayaran pada akun Twitter bercentang biru. Para pengguna Twitter yang memiliki centang biru mulai mendapat tagihan senilai $8 Amerika Serikat atau setara dengan Rp125.000. Pembaruan aturan cetak biru berbayar ini dilakukan pada Sabtu 5 November. Pengguna lain juga bisa mendapatkan centang biru dengan membayar biaya tersebut. Dalam pemberitahuan iOS, manfaat pembaruan termasuk setengah iklan, mengunggah video lebih panjang, dan peringkat prioritas untuk konten berkualitas. Pembaruan layanan Twitter ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Melalui akun Twitternya, Elon Musk mengumumkan akan menambahkan kemampuan untuk melampirkan teks panjang ke dalam cuitan. Selain aturan baru, Elon Musk melakukan PHK terhadap ribuan karyawan Twitter melalui email. Menurut Musk, PHK dilakukan karena Twitter mengalami kerugian hingga $4 juta Amerika Serikat atau setara dengan $62,8 miliar tiap harinya. Para karyawan yang di PHK itu pun mendapat pesangon 50% lebih banyak dari aturan yang diberlakukan. Pemecatan ini pun membuat para karyawan Twitter melayangkan gugatan class action ke Pengadilan Federal San Francisco.
Para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawan menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Selain Twitter, Meta yang merupakan perusahaan induk dari Facebook juga akan melakukan PHK massal pada karyawan. Disebutkan bahwa PHK massal ini akan berdampak pada ribuan karyawan Meta. Pengumuman pengurangan tenaga kerja besar-besaran ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu 9 November. Untuk diketahui, Meta menaungi sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Total, Meta memiliki 87.000 karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai platform tersebut. Dalam pengumumannya tentang hasil kuartal ketiga yang mengecewakan dari Meta, CEO Mark Zuckerberg mengatakan staf perusahaan tidak akan bertambah pada akhir 2023 dan mungkin sedikit berkurang. Rencana dari Meta ini juga mengikuti sejumlah perusahaan teknologi lain yang membekukan perekrutan atau memutus hubungan kerja para karyawan. Hal tersebut dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tengah bergulat melawan hambatan ekonomi. Dilansir AFP, perusahaan Silicon Valley Stripe dan Lyft pada Kamis 3 November 2022 mengumumkan PHK skala besar. Sementara Amazon, milik Jeff Bezos, mengatakan akan membekukan perekrutan di kantor perusahaannya. Twitter yang baru diakuisisi oleh Elon Musk tiba-tiba memecat sekitar setengah dari 7.500 karyawannya pada minggu lalu. Elon Musk mengatakan PHK massal ini dilakukan lantaran Twitter merugi 4 juta dolar Amerika Serikat tiap harinya. Platform yang didukung iklan seperti Facebook dan Google Alphabet menderita pemotongan anggaran pengiklan karena mereka berjuang dengan inflasi dan kenaikan suku bunga yang tengah terjadi. Meta pada kuartal ketiga mencatat penurunan keuntungan hingga 52% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham Meta sangat terpukul dengan hasil yang mengecewakan performanya, nilainya jatuh 25% dalam satu hari. Adapun nilai pasar perusahaan selama setahun terakhir turun menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kemerosotan bisnis yang didukung iklan, investor khawatir tentang keputusan Zuckerberg untuk mencurahkan dana besar untuk mengembangkan metaverse. Menjelang gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, penyelenggara saat ini gencar merekrut penonton untuk memberikan dukungan bagi tuan rumah ataupun negara kontestan. Nantinya, para penonton bayaran ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti kamar hotel gratis, tiket pertandingan, dan tunjangan harian. Tugas para supporter bayaran ini adalah memeriahkan upacara pembukaan dan mengunggah komentar positif di media sosial soal Qatar selaku tuan rumah. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy selaku penyelenggara. Namun mereka membantah terkait bayaran yang akan diberikan kepada para supporter. Disebutkan bahwa supporter tersebut bersifat sukarela dan tidak membayar. Selain mencari sukarelawan, Qatar juga merekrut ratusan blogger sepak bola, influencer, serta pemimpin komunitas penggemar yang menawari mereka sebagai fan leader. Adapun acara-acara olahraga lainnya pernah menggunakan sistem yang sama. Akan tetapi, beberapa kelompok supporter menyatakan penolakannya. Penolakan ini terkait dengan sikap sebagai supporter yang tidak mereka wakili. Menurut mereka, uang bukanlah segalanya. Meski begitu, panitia penyelenggara mengklaim bahwa lebih dari 450 supporter dari 59 negara sudah mendaftar. Setiap fan leader nantinya akan memilih 30 hingga 50 orang dari setiap negara kontestan untuk diundang ke laga pembuka pada 20 November 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar sebelumnya memang sudah menuai kontroversi. Sebelumnya, Qatar mendeportasi pekerja migran yang memprotes gaji mereka yang tak dibayar. Para pekerja migran berjumlah 60 orang melakukan aksi unjuk rasa pada Agustus lalu karena gaji mereka tak dibayar selama 7 bulan. Menurut pemerintah Qatar, mereka yang dideportasi telah melanggar undang-undang keamanan. Selain mendeportasi, Qatar juga mengusir ribuan pekerja asing yang tinggal di apartemen yang ada di pusat kota Doha. Hal ini memaksa sebagian besar pekerja Asia dan Afrika untuk mencari tempat berlindung lain, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka.
Langkah itu dilakukan kurang dari 4 minggu sebelum dimulainya turnamen sepak bola global pada 20 November mendatang. Pengusiran dilakukan lantaran tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal para penggemar sepak bola yang berkunjung ke sana. Kita ke informasi pertama Tribuners. Buntut dari tragedi Itaewon yang merenggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Presiden Yoon pada Senin 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yoon berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait peristiwa naas ini. Dalam pernyataannya, Yoon berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yoon mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yoon juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yoon berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Imbas peristiwa ini, kepolisian Korsel pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum peristiwa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukkan badan. Yoon juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Korea Utara buka suara soal rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini sekaligus sebagai tanggapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tindakan provokasi terbuka untuk meningkatkan ketegangan. Pernyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memperingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antar benua dan ratusan peluru artileri pada pekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama 6 hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Peluncuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk warga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada Minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diyakini bagian dari rudal balistik jarak pendek milik Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut mendarat di dekat perairan negeri Ginseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan 2 rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung pembangkit listrik tenaga nuklir dan taman pabrik besar.
Namun klaim ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tuntutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke parlemen dan istana kepresidenan di ibu kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah serta membawa poster berisi slogan anti pemerintah. Sejumlah polisi anti huru-hara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Chiclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi, termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan, Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari 2 kali upaya pemakzulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subjek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penuntutan saat menjabat. Namun ada 3 pengecualian, yakni pengkhianatan, membubarkan Kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan aksi Long March menuju Islamabad akan kembali dilanjutkan. Meski begitu, Imran Khan menyatakan bahwa dirinya tak ikut bergabung untuk sementara. Hal ini menyusul kondisinya yang masih menjalani masa pemulihan imbas penembakan saat konvoi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Imran Khan akan bergabung ketika konvoi mencapai kota Rawalpindi. Pengumuman ini disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pada Minggu 6 November. Saat ini Imran Khan sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Terkait dengan peristiwa yang dialaminya, Khan menuntut untuk dilakukan penyelidikan. Ia pun menyambut baik tawaran dari pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk meluncurkan komisi yudisial terkait penyelidikan ini. Namun ia mempertanyakan soal keberpihakan penyelidikan tersebut. Sebelumnya, di hadapan awak media, Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk menggantikannya. Yang menggantikannya sejak April lalu terlibat dalam penembakan tersebut. Tak hanya Sharif, Khan juga menuding Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah serta seorang komandan tentara senior turut serta. Hal ini disampaikannya dalam penampilan perdananya pasca penembakan. Tudingan Imran ini pun langsung dibantah oleh pemerintah. Disebutkan bahwa upaya pembunuhan ini dilakukan seorang pria bersenjata karena faktor ekstremisme. Tuduhan dari Khan juga disangkal Menlu Sanaullah sembari mendesak dilakukan penyelidikan independen. Diberitakan sebelumnya, serangan terhadap konvoi Imran Khan menewaskan 1 orang dan melukai sedikitnya 10 orang. Mantan bintang kriket internasional berusia 70 tahun itu diketahui telah memimpin ribuan konvoi kampanye sejak pekan lalu dari Lahore ke Islamabad. Dalam pernyataannya, Khan mendesak masyarakat Pakistan melanjutkan perjuangannya serta berjanji akan kembali melancarkan aksi protes menuju Islamabad setelah pulih. Khan mengaku telah melakukan cukup banyak untuk Pakistan, membuktikan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk bangsa. Ia juga menuntut pengunduran diri 3 orang yang menurutnya bertanggung jawab atas serangan itu.
Otoritas Kherson menyebut bahwa pemerintah Ukraina melakukan sabotase di wilayahnya. Meski begitu, tudingan ini dilontarkan oleh Kherson tanpa bukti. Sabotase ini menyebabkan Kherson tak memiliki akses terhadap pasokan air dan listrik. Berdasarkan data yang dihimpun, serangan tersebut merusak 3 saluran listrik di Kherson. Pihak Kherson menerangkan, serangan yang diorganisir oleh Ukraina di Jalan Raya Bereslav-Kakovka mengakibatkan 3 tiang beton dari saluran listrik tegangan tinggi rusak. Kondisi ini merupakan kali pertama bagi Kherson setelah jatuh ke tangan Rusia. Untuk diketahui, Kherson masuk dalam 4 wilayah yang baru saja dicaplok oleh Moskow pada bulan lalu. Terkait kondisi pemadaman listrik ini, Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa ada rencana pasokan listrik kota akan dipulihkan secepatnya. Spesialis energi juga sedang bekerja secara cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya ada 10 permukiman termasuk kota Kherson yang saat ini mengalami pemadaman listrik. Berita tentang pemadaman tersebut menyusul laporan bahwa bendungan Kakhovka di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia rusak oleh serangan Ukraina. Disebutkan bahwa dalam serangan tersebut Ukraina menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan ini dilaporkan tidak terlalu parah. Serangan terhadap bendungan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Apabila terjadi, maka akan ada ratusan ribu orang yang terdampak. Baik Ukraina ataupun Rusia saling lempar tuduhan terkait peledakan bendungan. Sebelumnya, Ukraina juga sudah memperingatkan bahwa Rusia bermaksud meledakkan bendungan tersebut. Ukraina dituding oleh Rusia menggunakan rudal HIMARS dari Amerika Serikat untuk menyerang bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson pada hari Minggu 6 November. Dalam serangan tersebut ada sebanyak 6 rudal yang ditembakkan. Dilaporkan sebanyak 5 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 lainnya berhasil lolos. Serangan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang setempat kemudian mengklarifikasi bahwa rudal itu gagal menyebabkan kerusakan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow telah menyalahkan Kiev karena mencoba berbagai serangan terhadap pembendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovska yang berdiri di Sungai Dnieper, hulu dari kota Kherson. Sebelumnya, para warga sipil di Kherson telah diperintahkan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balasan dari Ukraina. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di Ukraina Selatan bisa terancam jebol dan menyebabkan banjir. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, baik Ukraina ataupun Rusia, saling tuduh akan melakukan perusakan di bendungan ini. Apabila bendungan tersebut jebol, maka akan menjadi bencana besar bagi kedua belah pihak. Bendungan itu menahan 19 juta meter kubik air dan terletak tidak jauh dari Kherson. Ukraina sebelumnya telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pasukan Moskow bermaksud meledakkan fasilitas strategis itu untuk menyebabkan banjir. Serangan Rusia selama sebulan terakhir telah menghancurkan sekitar sepertiga dari pembangkit listrik Ukraina, dan pemerintah telah mendesak Ukraina untuk menghemat listrik sebanyak mungkin. Namun, sampai sekarang, Ukraina jarang menyerang infrastruktur energi sipil yang dikuasai Rusia di wilayah yang dianeksasi oleh Moskow, dan lebih memilih untuk menargetkan jalur pasokan tentara Rusia. Gubernur Kherson Vladimir Saldo mengatakan penghancuran bendungan akan menyebabkan banjir di tepi kiri Sungai Dnieper. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa pasukan Rusia telah menambang pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dengan maksud untuk meledakkannya. Ia memperingatkan kehancurannya dapat menyebabkan banjir bandang bagi ratusan ribu orang. Ia mengatakan pemotongan pasokan air ke selatan juga dapat berdampak pada sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. Sejalan dengan ini, Wali Kota Kiev mendesak masyarakat untuk siap-siap evakuasi diri apabila ibu kota kehilangan pasokan air dan listrik. Sejauh ini, lebih dari 4,5 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik di tengah musim dingin yang kian mendekat. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina akan bertahan meski Rusia menyerang infrastruktur energi. Kiev akan menyusun pertahanan udara, melindungi infrastruktur, dan mengoptimalkan konsumsi energi yang tersedia.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah mendorong Ukraina agar bersedia berdialog dengan pemimpin Rusia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mendesak pejabat Ukraina agar mencabut pernyataan mereka soal penolakan perundingan apabila Vladimir Putin belum dilengsarkan. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Di samping itu, para pejabat Amerika Serikat menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lonjakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa apabila Rusia siap untuk bernegosiasi, maka mereka harus menghentikan serangan serta menarik pasukan dari Ukraina. Disebutkan olehnya, saat ini Kremlin menunjukkan keengganannya secara serius untuk terlibat negosiasi. Bahkan sebaliknya, Moskow terus melancarkan serangan ke Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap tidak tergoyahkan dan teguh bahkan setelah pemilihan paruh waktu. Para pejabat Amerika Serikat di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Amerika Serikat sejauh ini telah menggelontorkan bantuan senilai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat dan siap memberikan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Ia menandatangani dekret yang menetapkan bahwa Kiev hanya akan bernegosiasi dengan Presiden Rusia setelah Putin lengser. Sementara itu, pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November di Istana Merdeka, Jakarta. Disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat Muslim. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendapat penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ditambahkan olehnya, penghargaan ini sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan ataupun pemikir Muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Kemudian penghargaan itu diserahkan kepada National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah, inisiatif Egyptian Family House, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia,
Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan The Frontline Heroes Office dari PAI. To deliver the Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize. We awarded Imam Hassan ibn Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, in recognition of your standing personal efforts toward the peace. Sebuah pesawat yang mengangkut 43 orang mengalami kecelakaan di Danau Victoria, Tanzania pada Minggu 6 November. Pesawat tersebut adalah ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan oleh Precision Air. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut hendak mencapai bandara terdekat. Pesawat berangkat dari Dar es Salaam ke Bukoba melalui Muanza. Peristiwa bermula saat pesawat melakukan pendaratan darurat di danau tersebut akibat hujan lebat yang terjadi. Dari 43 orang, sebanyak 19 orang diantaranya dinyatakan tewas dan 24 orang lainnya berhasil diselamatkan. Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa menerangkan, saat awal kejadian, 2 pilot masih melakukan komunikasi dengan petugas terkait. Namun, mereka kemudian meninggal dunia. Sejumlah petugas SAR diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi para korban yang masih di dalam pesawat dilakukan dengan menggunakan perahu. Dalam beberapa video dan gambar yang beredar di media sosial, tapak badan pesawat terendam nyaris sepenuhnya di danau tersebut. Pesawat hanya menyisakan bagian ekor yang menyembul di atas permukaan danau. Petugas kemudian menggunakan tali untuk menarik pesawat ATR-42 lebih dekat ke pantai dan beberapa tubuh pesawat sekarang berada di atas air. Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kemudian menyampaikan duka cita terhadap para korban. Samia pun menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas yang bekerja. Para korban yang dievakuasi dilaporkan tak mengalami luka parah, namun mereka disebut dalam keadaan syok. Butut insiden ini, bandara ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diketahui, Precision Air merupakan maskapai swasta terbesar yang ada di Tanzania. Peristiwa ini pun kini tengah diselidiki oleh otoritas terkait. Pemecatan terhadap ribuan karyawan Twitter oleh Elon Musk mendapat perhatian dari PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk dalam keterangannya mendesak Elon Musk untuk menghormati hak asasi manusia. Setelah tersebut disampaikan oleh Turk dalam sebuah surat terbuka. Turk menyoroti sejumlah aturan baru yang akan diterapkan oleh Musk bagi para pengguna Twitter. Bos Tesla itu pun didesak untuk tetap memperhatikan HAM, terutama soal kebebasan